selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Ibu sehat. Alhamdulillah sehat Pak. Saya ingin bincang sebentar Pak masalah sekolah kita, boleh Pak? Boleh, boleh. Baik Pak, kan dalam pengambilan keputusan di sekolah nih Pak, saya ada tugas mewawancarai kepala sekolah. Selama ini di sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Begitu ya. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah suatu persoalan kebenaran dengan proses kebenaran. Sedangkan rujukan moral itu adalah persoalan kebenaran versus kesalahan. Nah, hubungannya dengan persoalan yang ada di sekolah kita. Tentu yang pertama kita melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap permasalahan ataupun persoalan yang ada di sekolah kita ini, supaya nanti kita bisa mengambil sebuah keputusan, sehingga dengan keputusan yang diambil tidak ada yang merasa dirugikan. Apalagi ada kelompok yang mengatakan bahwa mereka yang paling benar, di satu sisi kelompok yang lain juga mengatakan bahwa dia yang paling benar. Kita melihat dari sisi itu. Jadi kalau memang sama-sama benar, maka di situ nanti akan kita lakukan pemberian pemahaman terhadap kelompok-kelompok yang saling kalau disebut dengan konflik tidaklah sejauh itu bahasanya, disebut dengan kelompok yang saling berseteru juga tidak seperti itu. Terhadap kelompok yang terjadi kesalahpahaman lah begitu. Salah satu contoh umpamanya di sekolah kita ini ada siswa kita, mereka menganggap bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah kebenaran, lalu guru menganggap bahwa tindakan yang diberikannya kepada siswa itu juga dianggapnya sebuah kebenaran. Jadi supaya siswa tidak merasa dirugikan, guru juga tidak merasa dirugikan, di situlah kita lakukan identifikasi, dan setelah itu baru diberikan pemahaman kepada mereka. Itu yang dilakukan. Baik Pak. Lalu Pak, kira-kira bagaimana Bapak mengambil keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Pertama kita kumpulkan kelompok ini. Setelah itu baru kita berikan pemahaman seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga mereka tidak ada yang menganggap mereka yang paling benar. Kelompok A tidak menganggap bahwa dia yang paling benar, kelompok B menganggap bahwa dia yang paling benar. Sehingga kembali kepada yang tadi, semuanya bisa berjalan normal dan mereka tidak ada yang merasa dirugikan. Ini mungkin yang perlu kita berikan pemahaman kepada mereka. Itu yang dilakukan. Setuju saya. Iya. Jadi langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang Bapak lakukan selama ini Pak? Yang pertama kita menggali informasi itu mulai dari bawah. Contoh, ketika ada persoalan di kelas umpamanya, kita cari informasi kepada guru yang masuk pada saat itu. Kalau memang ada persoalan, kita coba selesaikan di tingkat guru dinas studinya dulu. Namun kalau memang juga tidak ada jalan penyelesaian, kita coba ke tingkat yang berikutnya. Kita kan punya guru BK, punya pembina OSIS juga, kita punya pembina siswa juga. Jadi secara berjenjang itu kita lalui, sehingga nanti persoalan itu betul-betul bisa dipahami oleh seluruh pembantu kepala sekolah atau mereka-mereka yang sudah diberikan kepercayaan di sekolah kita ini sebagai pembantu kepala sekolah. Itu. Jadi hal apa yang dianggap selama ini efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kalau yang saya rasakan yang paling efektif itu adalah
mengumpulkan mereka, dua kelompok yang berbeda ini dikumpulkan sekaligus. Di situ akan diberikan pemahaman sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau mereka tidak dikumpulkan dalam satu ruangan, di satu tempat, masing-masing kelompok pasti akan merasa bahwa dia yang paling benar. Nah, di situ baru kita akan mengambil keputusan sekaligus memberikan pemahaman kepada mereka ini. Itu yang paling efektif saya rasa. Itu yang efektif ya Pak ya? Iya. Oke, jadi selama melakukan itu Pak, jadi apa tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus delima etika ini Pak? Tantangannya itu, tantangan mereka mereka tidak mau mengalah. Tapi setelah diberikan pemahaman baru mereka sadar bahwa sebuah kebenaran itu apabila dilaksanakan dengan cara yang benar, maka itulah kebenaran yang sejati. Jadi kita tidak bisa menganggap bahwa kita ini paling benar, walaupun kita melakukan sebuah kebenaran tapi dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar, itu bukan dianggap sebuah kebenaran. Pemahaman ini kita berikan kepada mereka itu. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini, atau adakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat gitu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tata kelola pasti ada, tetapi kalau jadwal memang tidak terjadwal. Kenapa? Karena persoalan itu kan tidak terjadi setiap hari. Persoalan itu kan insidentil sifatnya. Jadi bagaimana menyelesaikan suatu persoalan yang terjadi, kita libatkan semua stakeholder yang ada. Tadi disampaikan, kalau persoalan itu terjadi dengan guru bidang studi, selesaikan dulu oleh guru bidang studinya. Kalau persoalan itu tidak juga bisa diselesaikan di tingkat guru bidang studi, diselesaikan ke guru BK, sampai ke pembina OSIS, sampai ke kesiswaan. Jadi semuanya kita libatkan untuk menyelesaikan persoalan. Tapi kalau terjadwal memang tidak ada. Kalau terjadwal tidak ada. Baik Pak, berarti tidak terjadwal ya Pak? Tidak. Jadi ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Pak? Ada, tetap ada. Karena begini Bu, kalau di sekolah kita ini cara menyelesaikan kasus atau masalah yang terjadi ini secara berjenjang, secara bertahap, tidak langsung ketika terjadi persoalan langsung ke ruangan kepala sekolah, tidak seperti itu. Jadi kita selesaikan dulu mulai dari tingkat bawah, PK-nya, pembina OSIS-nya, kesiswaannya, baru nanti sampai ke kepala sekolah. Jadi kita coba memberikan kewenangan kepada rekan-rekan yang memang sudah diberikan kepercayaan untuk menyelesaikan persoalan sebagai pembantu kepala sekolah nanti. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir ini Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Yang bisa saya ambil, pertama, memberikan kedewasaan kepada saya sebagai kepala sekolah. Kenapa dikatakan demikian? Karena ternyata saya ini yang paling benar. Sehingga kalau saya sebagai kepala sekolah menganggap saya ini yang paling benar, saya pasti akan melakukan sebuah kebijakan yang salah. Tetapi apabila kita menganggap sebuah persoalan itu adalah sebuah tantangan yang harus kita carikan jalan penyelesaiannya dan melibatkan semua unsur yang ada, maka di situ baru akan kita rasakan, pertama, memang kebersamaan itu indah. Jadi yang saya rasakan itu, saya tidak menganggap saya yang paling benar, tapi ternyata bagaimana kita melibatkan semua stakeholder yang ada, disitulah sebuah kebersamaan itu dirasakan kita, sehingga persoalan yang ada itu bisa diselesaikan bersama-sama. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Saya berharap dapat belajar lebih banyak dari Bapak ini tentang mengelola kasus-kasus yang terjadi Pak. Terima kasih banyak ya Pak.